Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primandaru. Saya dari jurusan manajemen di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dengan nomor NIM saya adalah 2005 10148. Di sini saya akan melaporkan kegiatan magang saya yang berada di Rumah Produksi Boloseko. Nah, untuk Rumah Produksi Boloseko itu sendiri adalah merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan. Beralamatkan di Perumahan Jatimulyo Baru, RT 28 RW 6, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegarrejo, Yogyakarta. Rumah Produksi Boloseko sendiri sudah mengeluarkan berbagai macam produk. Salah satunya adalah yang pertama mercon iga sapi, yang kedua adalah oseng meteor. Nah, konsumen itu sendiri bisa memilih level pedasnya yang dari level 1 sampai level 3. Yang paling pedas adalah level 3. Nah, kemudian ada juga konsumen bisa memilih toppingnya. Nah, topping itu ada lombok yang sudah direbus juga, nah, semacam itu. Nah, di Rumah Produksi Boloseko ini sendiri terdapat 3 departemen. Yang pertama ada departemen dapur, lalu yang departemen quality control, dan yang ketiga ada departemen pengemasan. Berikut ini adalah foto mengenai departemen dapur. Lalu yang kedua ada departemen quality control. Yang ketiga ada departemen pengemasan. Ketika saya sudah observasi di Rumah Produksi Boloseko sendiri, terdapat 3 permasalahan, beberapa permasalahan yang ada di Rumah Produksi Boloseko. Yang pertama adalah tidak ada data mengenai bahan baku yang pasti yang digunakan. Yang kedua, tidak ada struktur perusahaan dalam Rumah Produksi Boloseko. Yang ketiga, tidak ada standar operasional prosedur. Maka program yang dapat saya gunakan pada magang kali ini, yang pertama adalah mendata bahan baku, yang kedua adalah menyusun struktur perusahaan, dan juga menyusun standar operasional prosedur. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah video yang saya lakukan untuk mendata bahan baku yang ada di Rumah Produksi Boloseko. Nah, berikut ini adalah foto struktur dan juga standar operasional prosedur pada Rumah Produksi Boloseko yang sudah saya susun. Yang pertama ini adalah struktur perusahaan. Lalu ini adalah SOP atau standar operasional prosedur yang sudah saya susun. Kemudian hasil dari perubahan yang sudah saya lakukan pada magang di Rumah Produksi Boloseko. Yang pertama, dalam membuat struktur perusahaan, perusahaan dapat mengetahui mengenai posisi-posisi karyawan di dalam perusahaan serta mengetahui tugasnya masing-masing karyawan. Yang kedua adalah pada pembuatan standar operasional prosedur. Hasilnya adalah karyawan dapat mengetahui urutan tata kerja dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran yang dapat diambil pada magang kali ini adalah yang pertama, pentingnya struktur organisasi yang jelas karena sehingga menentukan tugas setiap posisi karyawan.
Tidak ketika satu orang bekerja di departemen A, tiba-tiba dia sudah berada di departemen B. Lalu yang kedua adalah tidak kalah pentingnya dari struktur organisasi, yaitu pembuatan standar operasional prosedur. Dengan standar operasional prosedur, karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan cara kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir, saran yang dapat kami berikan untuk rumah produksi Bolosego adalah diharapkan perusahaan dapat terus berkembang, membangun kemajuan sehingga perusahaan menjadi berjalan dengan optimal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.